Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan Ustoni yang kali ini akan menemani kalian di pembelajaran tematik tentang otot ya teman-teman. Tapi sebelum kalian melanjutkan video ini, sebaiknya kalian harus membaca buku paket halaman 117 sampai 125 ya. Oke, silakan dibaca dulu ya. Ustadz kasih waktu 10 menit, silakan dimulai sekarang. Oke, setelah membaca buku paket, nah berarti kamu bisa langsung nge-play videonya ya. Nah, yang pertama teman-teman, apa itu otot? Jadi kalau di video sebelumnya kita sudah menjelaskan terkait otot, salah satu alat gerak ya, alat gerak aktif ya. Jadi pengertiannya adalah otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Jadi kalau kemarin itu udah Ustaz jelasin bahwa tulang itu adalah alat gerak pasif, maka otot adalah alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Nah, selanjutnya teman-teman, jadi di otot manusia itu ada 3 macam ya, ada 3 macam otot. Yang pertama ada otot polos, kemudian ada otot jantung dan juga otot lurik ya. Jadi ada 3 otot yang ada di dalam tubuh kita. Nah, yang pertama adalah otot polos teman-teman. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Jadi ketika kita tidur pun ya, kita tidak sadar, pas tidak sadar, otot ini tetap bekerja teman-teman. Jadi kita tidur pun otot kita masih bekerja. Nah, yang pertama adalah terkait otot polos teman-teman, berfungsi untuk mengalirkan darah ya, kemudian bentuknya memanjang dan ujungnya lancip. Terletak pada dinding organ dalam seperti usus, lambung, dan hati. Kemudian terdapat satu inti sel yang terletak di tengah. Nah, selanjutnya adalah bekerja tanpa kesadaran. Jadi tanpa harus kita perintah, otot tersebut sudah bekerja teman-teman. Kontraksi lambat, jadi ukuran berubah jadi memendek teman-teman. Kemudian kemampuan kontraksi lama dan tidak mudah lelah. Jadi kalau ukuran otot itu berkontraksi, berarti itu ukurannya menjadi pendek teman-teman. Kemudian kalau berelaksasi, kebalikannya yaitu memanjang. Nah, selanjutnya adalah otot jantung teman-teman ya. Dari namanya otot jantung berarti terletak di jantung. Otot ini bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti teman-teman. Dan fungsi utamanya adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Dan otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia ya. Jadi tanpa kita perintah, otot ini terus bekerja. Kita tidur juga bekerja. Ini adalah beberapa informasi terkait otot jantung. Yang pertama adalah berfungsi menggerakkan jantung sehingga jantung dapat berdetak. Jadi memompa darah ke seluruh tubuh teman-teman. Kemudian berbentuk silindris dan memiliki cabang ya, seperti di gambar ya teman-teman. Kemudian terletak pada dinding jantung. Terdapat satu inti sel yang terletak di tengah, bekerja tanpa kesadaran ya, yang sudah Ustaz jelasin di awal tadi. Memiliki kecepatan kontraksi dan kemampuan kontraksi sedang. Selanjutnya teman-teman adalah otot lurik ya. Jadi otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik juga dinamakan dengan otot rangka teman-teman, karena tempatnya menempel di rangka. Berikut adalah beberapa informasi terkait otot lurik. Nah, yang pertama adalah berfungsi untuk menggerakkan tulang ketika bergerak. Jadi yang menggerakkan tulang kita teman-teman adalah otot lurik ya, karena otot lurik
yang menempel pada rangka kita. Berbentuk silindris dengan garis gelap dan terang. Nah, itu yang disebut dengan lurik, teman-teman. Karena ketika kita lihat dengan jelas, ada sisi gelapnya dan juga ada sisi terangnya pada otot itu. Otot lurik melekat pada rangka, ya, udah bisa sebutin tadi. Kemudian terdapat banyak inti sel yang terletak di tepi, bekerja dengan kesadaran, teman-teman. Jadi perintah dari otak. Jadi ketika kita mau memukul, berjalan, nah itu kan perintah dari otak, maka otot ini akan bekerja. Kontraksi paling cepat dibandingkan otot lainnya. Kemudian kemampuan kontraksinya sebentar dan mudah lelah. Selanjutnya kita akan belajar tentang kelainan pada otot manusia. Apa saja? Kita lihat videonya. Yang pertama adalah hipertrofi, yaitu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Jadi kayak binaragawan itu ya, teman-teman, ototnya membesar sekali. Selanjutnya adalah atrofi, yaitu kelainan otot yang mengecil, lemah, dan fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit poliomyelitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot manusia. Selanjutnya ada stiff atau kaku leher, yaitu kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Selanjutnya adalah tetanus. Tetanus ini merupakan bakteri yang menyerang otot dan menyebabkan kelainan otot. Bakteri tetanus ini bisa menyebar lewat luka, dan bakteri ini membuat otot kejang-kejang dan sangat berbahaya, teman-teman. Biasanya bakteri tersebut ada pada besi-besi ataupun paku, ya, yang sudah berkarat, ya. Jadi teman-teman kalau misalnya jalan kaki menggunakan sepatu atau alas kaki, ya, agar terhindar dengan besi-besi yang sudah berkarat yang tidak sengaja nanti bisa kita injak. Nah, itu dulu teman-teman yang Ustaz Tony sampaikan untuk kesempatan hari ini. Dan tugasnya adalah teman-teman cukup membaca saja, ya, membaca tentang otot, pengertian otot, fungsi otot, kemudian kelainan-kelainan otot tadi yang saya sebutin juga. Kalian baca, kalian ulang, dan kalian pahami. Itu aja, ya. Cukup sekian dari Ustaz Tony. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.